tapi umatnya jahil, ini yang dikhawatirkan Nabi. Karena kejahilan itu akan membawa kepada kehinaan. Ya, kehinaan di dunia. Saya tanya sebagai jamaah, apakah ada orang yang memuliakan orang yang jahil? Tidak. Enggak ada orang yang jahil itu mulia. Di alam kubur dia akan diazab oleh Allah karena kejahilannya, yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir karena jahil. Ketika ditanya tentang 3 pertanyaan di alam kubur, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya dengar manusia berucap, aku ikut-ikut saja. Mengatakan ala adri yang artinya aku tidak tahu karena jahil, sehingga dia diadab dalam alam kuburnya. Bapak Ibu, maukah kita rela diadab di alam kubur nanti karena kita jahil tentang ilmu agama kita? Ditanya tentang Allah, maknanya tentang akidah, seorang harus faham akidah yang benar. Ditanya tentang Nabi Muhammad, harus ngerti sunnah beliau, harus menjadi ahlus sunnah. Ditanya tentang Islam, dia harus mempelajari Islam, bukan sekedar formalitas. Kalau ditanya sekarang siapa Tuhanmu, tentu semua bisa jawab Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Tapi ketika konsekuensi tidak kita jalani, kita bertuhan Allah tapi tidak mengenal akidah yang benar, tidak mengenal Allah, kita mengaku Nabi Muhammad Nabi kita, enggak pernah mempelajari sunnah-sunnahnya, apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya. Kita mengaku Islam tapi enggak pernah belajar Islam sama sekali, jangan harap bisa menjawab. Jangan harap bisa menjawab. Itu jamaah, ilmu. Ilmu itulah amalan yang sangat mulia. Sampai Nabi kita berkata dalam riwayat Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu agama, maka dia di jalan Allah, dia berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Di perjalanan seorang menuntut ilmu, keluar dari rumah sampai kembali ke rumah, itu perjalanan fi sabilillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Tidak sebagaimana para ulama dahulu yang kalau belajar harus rehlah, melakukan perjalanan panjang ke luar negeri, ke luar negara. Yang kita alhamdulillah ilmu dimudahkan oleh Allah. Ya, tapi karena dimudahkan justru kita menganggap mudah. Kita datang di masjid dekat, ustadznya enggak perlu dijemput, datang sendiri kan. Makanan ada, minuman ada, kurang apa? Takmir sudah berikan fasilitas yang demikian masya Allah, tapi yang datang cuma dikit, yang datang cuma sedikit. Coba diganti acara campur sari di depan masjid, bayar pun penuh. Ya. Ibadah maghrib di latar depan Masjid Al-Falah akan diadakan konser dangdut campur sari. Penuh Pak ya, penuh. Mau maksiat penuh, tapi mau menempuh jalan kemuliaan sedikit. Nah, kita bersyukur termasuk orang yang Allah pilih dicintakan dengan ilmu. Ya. Setelah berlalu Bapak Ibu Ramadan 1 bulan penuh dengan segala keutamaan, amaliyah-amaliyah yang luar biasa, kita digembleng dengan tarbiyatun nafas, pendidikan jiwa selama 1 bulan penuh. Masya Allah, kita pun sudah merasakan bagaimana semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Ya, bacaan Quran kita seolah-olah nggak pernah capek baca Al-Quran ya. Sholat malam penuh dengan semangat 11 rakaat. Ya, puasa tiap hari bulan penuh, sedekah dan bagaimana banyak sekali ibadah-ibadah yang di bulan itu Allah jadikan kita mudah melaksanakannya. Tapi sekarang kita bertemu dengan bulan Syawal, tentu kita mengalami proses yang sangat berbeda dengan bulan Ramadan. Akan tapi yang terpenting,
Jangan sampai pelajaran jiwa yang sudah kita dapatkan selama 1 bulan itu tidak ada asarnya sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali, nggak membekas sama sekali. Ya, hilang seluruh ketaatan-ketaatan yang sudah bisa kita lakukan di bulan Ramadan, sama sekali nggak ada ngaruhnya sama sekali. Yang ke masjid di Ramadan sekarang nggak ke masjid lagi. Yang sholat malam di Ramadan sekarang nggak sholat malam lagi. Yang baca Al-Quran sekarang nggak baca Al-Quran lagi. Yang dulu rajin sedekah sekarang bakhil lagi. Na'udzubillah. Karena itu kata para ulama, kunu rabbaniyun wala takunu ramadhaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang beribadah Allah sepanjang waktu, sepanjang hidup. Karena Allah itu diibadahi sampai mati. Bukan hanya diibadahi di bulan Ramadan saja, tapi Allah memerintahkan kita untuk kita menyembah, beribadah sampai kita mati. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin, maknanya al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Bahkan di akhir usia kita, di akhir hayat kita, roh kita akan dicabut oleh malakul maut. Selagi kita masih punya kesadaran yang sempurna, kita masih punya kewajiban untuk beribadah. Di akhir roh kita dicabut. Sehingga Rasulullah berkata, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya, di akhir rohnya dicabut, dia berucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Artinya menjelang kematian kita, akhir-akhir hidup kita, masih kita bisa sadar dan bisa berucap la ilaha illallah, itu amal terakhir kita lakukan, karena itu akan mengantarkan kita ke surga. Nabi juga mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari penutupnya. Ini menutup usianya, yaitu tutup usianya dengan amal kebaikan. Ini maknanya bahwa kita diperintahkan ibadah kepada Allah sampai mati. Maka jadilah hamba-hamba roh yang Rabbani, jangan menjadi hamba yang Ramadhani, yang ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja, yang sholatnya ke masjid hanya Ramadan saja, yang mendengar pengajian hanya di bulan Ramadan saja, dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah. Karena itu pada pertemuan perdana ini mungkin akan saya bawakan beberapa poin-poin yang semoga poin-poin ini akan bisa membawa dan menjaga kita untuk terus istiqomah di atas kebaikan walaupun sudah berlalu bersama kita bulan Ramadan. Yang pertama adalah mengoreksi tentang ketakwaan kita. Sejauh ini setelah Ramadan berlalu, apakah ketakwaan itu sudah ada pada diri kita? Semakin tambah bertakwa kita dengan selepasnya Ramadan? Atau bagaimana keadaan ketakwaan kita? Karena puasa itu punya misi, punya tujuan yang Allah tujukan kepada hamba-hambanya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pula Allah wajibkan puasa untuk umat-umat sebelum kalian. Nah, inilah di akhir ayat tujuan Allah perintahkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian dengan ibadah puasa itu menjadi hamba yang bertakwa. Sekarang kita koreksi. Kalau sekarang kita masih memiliki ketakwaan, bahkan meningkat takwa kita, insya Allah target puasa kita terpenuhi, dan itu alamat sebagai tanda ibadah kita selama Ramadan insya Allah diterima. Tapi kalau ternyata setelah Ramadan berlalu pula ketaatan kita, melemah ketakwaan kita, semakin jauh dari amal-amal ketakwaan, ini mungkin sebagai indikasi dan alamat puasa kita tidak terpenuhi target. Karena itu koreksilah sekarang dengan ketakwaan. Bagaimana cara mengoreksi ketakwaan kita? Koreksi dengan apa yang Allah jelaskan dalam kitabnya Al-Quran. Bagaimana Allah menyebutkan karakter hamba-hamba yang bertakwa, bagaimana para ulama memberikan makna-makna pengertian takwa. Dari situ kita akan bisa mengukur tentang diri kita sejauh ini. Takwa kata para ulama adalah itikhadu wiqayah biadzabillah bifi'il awamir wa jtinabi nawahi. Takwa itu adalah seseorang memiliki rasa takut kepada Allah dengan siksanya, kemudian dia jalani perintah dan dia jauhi larangannya. Berarti di sini pengertian takwa adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dari azab dan murkanya, kemudian dia sebagai wujud takutnya itu dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau begitu kesimpulannya ahlu takwa orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Sudahkah kita menjadi hamba yang seperti ini, menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib yang sudah kita ketahui, kita lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kita sudahkah meninggalkan larangan-larangannya dari apa yang Allah melarangnya? Itu tanda koreksi tentang ketakwaan kita. Sebagian para ulama memberikan definisi yang lain. Takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, wa antatruka masyiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Semua hampir sama definisinya. Takwa adalah engkau mengamalkan amal-amal ketakwaan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Kalau begitu ahlu takwa, orang yang mengamalkan amal-amal ketakwaan di atas cahaya, maknanya di atas ilmu. Jadi ahlu takwa adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu. Ya, ibadahnya itu dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil, dengan argumen. Bukan beribadah dengan taklid. Apa taklid? Membebek, ikut-ikut saja. Mana yang paling kasih roti dan terasi, itu yang diikuti. Suara terbaik, suara Tuhan, begitu. Mana yang kelompoknya kalau pengajian paling banyak, itu yang paling benar. Ukurannya sudah bukan lagi dalil, tapi mana yang paling banyak. Oh, itu pengajian tuh kalau yang datang banyak, mesti itu benar. Mana dalilnya? Bahkan Allah mengatakan di dalam surah Al-Hadid, wa in tuti man aktsara fil ardi yudhiluka an sabilillah. Jikalau kalian ikuti mayoritas di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Dalam hadis yang panjang Rasulullah bersabda, uridat alayyal umam, di akhirat nanti ditampakkan kepadaku umam-umam. Para itu nabiya fali rahat, aku melihat Nabi cuma bawa 1 atau 2 pengikut. Aku melihat Nabi cuma membawa 10 pengikut. Bahkan aku melihat Nabi yang sama sekali enggak punya pengikut. Apakah penjenengan akan memvonis itu Nabi enggak bisa dakwah dulu sehingga enggak punya pengikut? Tentu tidak mungkin kan, Nabi enggak pandai berdakwah. Ya demikian, sampai ada Nabi yang cuma punya 2 pengikut, ada Nabi yang cuma 10, ada Nabi yang sama sekali enggak punya pengikut, dakwahnya gagal gitu. Tidak kan, ukurannya di situ bukan banyak sedikitnya. Tapi ukuran kebenaran diukur dari hujjah yang dibawa, dalil yang dibawa, argumen yang dipaparkan sebagai hujjah untuk dia beramal dan beribadah. Bukan banyak-banyakan orang, banyak-banyakan pengikut. Mayoritas manusia itu jahil kan? Kebanyakan manusia itu jahil. Masa kebanyakan dijadikan standar penilaian? Ya. Nah, maka keilmuanlah. Takwa adalah orang yang beramal dengan ilmu. Dan di dalam mengamalkan amal dengan ilmu itu tarju sawaballah, dia hanya mengharap pahala dari Allah. Maknanya adalah ikhlas. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal dengan ilmu, dan amal yang dilakukan dengan ilmu itu ikhlas, hanya ingin mencari pahala Allah. Itu makna takwa. Amalnya benar sesuai dengan tuntunan, niatnya benar, hanya Allah yang dituju dari amal tersebut. Itulah amal ketakwaan ahlu takwa. Kalau takwa menurut Ali bin Abi Thalib lebih dalam lagi maknanya. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah dipastikan masuk surga. Ali mengatakan tentang definisi takwa, takwa adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil warridha bil qalil wastiqdad liyaumir rahil. Ada 4 poin yang beliau paparkan tentang makna takwa. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa adalah al-khauf minal jalil, seorang itu memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Mulia. Hampir sama kan dengan yang lain-lainnya tadi. Ahlu takwa artinya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Tadi mengamalkan apa yang Allah turunkan maknanya beramal dengan ilmu. Allah turunkan ilmu kitabullah dan sunnah. Jadi ahlu takwa orang yang punya takut kepada Allah, kemudian dia beramal dengan ilmu. Artinya
Orang tidak akan mungkin bisa beramal tanpa ilmu, dengan ilmu, kecuali dia orang yang rajin menuntut ilmu kan. Mana mungkin ibu bapak, orang yang beramal dengan ilmu dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah hadiri majelis ilmu, malas-malesan di rumah, amalnya pakai apa saya tanya? Pasti kalau tidak ikut-ikutan orang, dia beramal dengan hawa nafsunya, ya, dengan perasaannya. Dia akan bisa beramal dengan ilmu kalau dia orang yang suka nutut ilmu. Karena ilmu itu jalannya cuma satu, ditempuh dengan cara belajar, nggak ada jalan lain. Nabi katakan, innamal ilmu bita'allum. Hanyalah ilmu itu didapat dengan ta'allum, dengan belajar, kata Nabi. Nggak bisa dengan nyantai-nyantai, duduk-duduk di rumah, tiduran, tiba-tiba alim. Nggak mungkin terjadi. Bapak Ibu pernah merasakan ketika mencari ilmu dunia kan? Luar biasa Bapak Ibu ketika panjenengan mencari ilmu dunia. TK-nya 2 tahun. 2 tahun. Masuk jam 7 pulang jam 2. Kalau sekarang masuk jam 8 pulang jam 4. Tiap hari masuk kecuali hari Ahad atau Jumat libur. Itu 2 tahun loh Bapak Ibu. Masih kurang itu. SD 6 tahun lagi. SD nggak payu jasa SD. SMP lagi 3 tahun. SMP nggak laku jasa. SMA lagi 3 tahun. SMA sekarang juga nggak laku. Kuliah 4 tahun. Berapa juta itu uang habis? Berapa waktu usia kita habis untuk belajar ilmu dunia? Sementara ilmu agama seminggu sekali. 1 jam, ngantuknya setengah jam. 1 jam sekali Bapak Ibu. Itu pun katanya sudah ngaji terus. Ya Allah. Coba jenengan bandingkan ketika jenengan dulu mencari ilmu dunia. Itu TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Ilmunya, ilmu dunia yang jenengan akan tinggalkan nanti. Ya. Sementara ilmu agama yang akan terus berlanjut di alam barzah sampai di alam akhirat, kita main-main. Kita nggak sungguhan. Kita hanya kasih sisa-sisa waktu dan sisa-sisa tenaga. Ya, itulah Bapak Ibu. Kita nggak adil. Karena itu saya mengharapkan dan menasihati saya pribadi dan semua. Jangan pernah berhenti dalam belajar agama Bapak Ibu. Kalau ingin mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah yang meninggikan derajat orang beriman di antara kalian, dan derajat lebih tinggi lagi orang-orang yang beriman yang diberi ilmu. Cuma tadi ya harus susah, harus rekoso, harus berkorban, ya, harus siap lelah dan siap letih, sebagaimana dulu Bapak Ibu pernah lelah letih ketika mencari ilmu dunia kan. Iya. Kalau nggak mau lelah, nggak mau letih, jangan berharap jadi alim. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia berkata, man lam yadu murra ta'allumi sa'atan tajar'u ka'sal jahl tulal hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah atau mau merasakan pahit getirnya, lelah letihnya dalam belajar walaupun sesaat, nggak mau susah, nggak mau rekoso dalam menuntut ilmu walaupun sebentar, dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Mana nih pun bodoh sampai mati. Nah, tahu Bapak Ibu risikonya orang bodoh? Rasul mengatakan, innar rajul la yusallina sitina sana lam yuqbal salatah. Sungguh seorang laki-laki salat 60 tahun satu pun enggak diterima. Apa yang menyebabkan? Bodoh. Karena dia tidak ngerti rukun-rukun salat, sehingga 60 tahun ibadah salatnya kosong melompong. La'allahu yutimu rukuhu wa la yutimu sujuduhu. Nabi ngendika yang menjadikan sebab bapak tua ini 60 tahun enggak diterima, ketika ruku lumayan bagus, tapi giliran sujud enggak beres, atau sebaliknya
Padahal rukuk dan sujud itu bagian dari rukun salat. Satu rukun salat dipun tinggalaken, salatipun boten sah. Bodoh. Margi mboten purun ngaos, males. Ya. Males belajar itu males. Katanya belajar agama itu enggak menjanjikan. Siapa bilang? Tadi sudah saya sebut dalam hadis, man arada dunya fa'alaihi bi talabil ilm. Siapa yang ingin dunia kata Nabi, fa'alaihi bil ilm. Dia belajar. Jangan dikira belajar agama itu memperkecil, mempersempit rezeki. Salah Bapak Ibu. Justru kan jenengan rajin taklim, itu rezekinya akan lancar. Ada di masa Nabi 2 saudara, kakak beradik. Kakaknya ini kaya raya, banyak duit, banyak rezeki. Tapi kakaknya ini suka membiayai adiknya yang rajin belajar. Kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi, dia disebutkan banyak rezekinya seperti itu. Nabi katakan, kok bisa seperti itu? Bisa jadi karena adikmu yang rajin taklim, adikmu yang rajin ngaji itu. Allah lancarkan rezekimu karena kau membantu adikmu yang suka menuntut ilmu. Lihat. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan diduga. Dan menuntut ilmu itu amalan ketakwaan yang paling besar. Nah, ya. Ilmu itu ya ketakwaan yang paling besar. Jangan punya pemikiran, wah yang ngaji terus rasanya nyambut gawe. Naudzubillah. Berapa sih ngajinya Bapak Ibu? Tadi saya katakan ngaji cuma 1 bulan, sepekan sekali 1 jam atau sepekan 2 kali. Waktu dunia itu setiap hari kita diberikan 24 jam. Kalau kita hitung-hitungan ya, 8 jam untuk tidur itu sudah terlalu panjang ya. 8 jam untuk kerja, sisa 8 jam kan? Kemana itu waktu? Waktu kita Bapak Ibu kelak akan ditanya di mahkamah Allah, di yaumul mahsyar, di yaumul mahsyar. Al-Imam Al-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah wa an ilmihi fi ma fa'al wa an jismihi fi ma ablah. Tidaklah bergeser kedua kaki manusia di hari kiamat. Tidak bisa bergeser terpatri, diam, gak bisa kemana-mana. Gak bisa ke sorga, juga gak bisa ke neraka. Hatta yus'ala, sampai dia ditanya oleh Allah an umrihi, tentang umurnya. Kemana fananya, kemana habisnya, untuk apa umur kita difanakan, dihabiskan. Nah, tanya nanti umur kita, maka jangan nyantai-nyantai. Ya, buang-buang waktu untuk hal yang maksiat, naudzubillah. Ya. Waktu itu adalah uang, ya, kata orang beriman, waktu adalah uang. Kalau orang kafir, waktu adalah orang beriman waktu adalah pahala. Kalau orang kafir, time is money ya. Waktu adalah uang. Itu orang kafir, kapitalis, modelnya ngene. Obah kudu untuk dit. Orang beriman waktu adalah amal dan pahala. Iya. Nah, maka tanamkan pada diri kita Bapak Ibu, harus belajar, harus ngaji. Punto, dijamin mesti baik. Itu kan yang katakan Nabi. Waman yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seorang kebaikan yang banyak dan luas, maka Allah akan jadikan orang itu faham dengan agamanya. Jadi ini maknanya apa? Maknanya seseorang itu dia akan jadi baik tanpa ilmu. Makanya kalau kita mau ngaji dan belajar, insya Allah pasti akan diberikan kebaikan. Ya. Takwa ya, tadi kembali ke takwa. Bahwa takwa adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Kata Ali, dan beramal dengan ilmu. Kemudian yang ketiga kata Ali, takwa adalah ridho bil qalil, ridho dengan sedikit. Ini yang sering saya sampaikan ya. Ini hal yang perlu kesungguhan karena bertolak belakang dengan tabiat, melawan arus maknanya. Disuruh ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, masalah dunia maknanya.
Ini hal yang sulit ya, karena kita itu banyak saja kurang ya. Nah, dikasih banyak saja inginnya lebih ya, apalagi dikasih sedikit suluh ridho. Nah, ini hal yang bertolak belakang dengan tabiat. Kalau tabiat manusia apa sih kata Allah? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dalam surah Al-Adiyat itu, dan sesungguhnya cintanya manusia dengan khair, harta, la syadid, sangat nemen, sehingga disuruh cukup dengan sedikit itu berat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, surat Al-Fajr. Dan kalian mencintai mal, harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang sangat, yang kuat. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yauman tsakila. Mereka orang-orang yang mencintai duniawiyah, yang ajil, yang instan, yang kontan, yang segera, duniawi, dan mereka melalaikan hari yang begitu berat, itu hari akhirat. Iya, manusia. Nah, Nabi katakan, "Lau kana bani Adam wadiyani min dhahab labtaghallahu mathalisa wala yanau jawfa bani Adam ila turab." Jikalau manusia, Bani Adam, Allah beri 2 lembah emas, dia akan cari lembah emas yang ketiganya. Dan manusia sungguh tidak akan pernah puas dengan dunia sampai maaf mulutnya disumpal dengan tanah. Sudah mati, sudah kompetisinya sudah berakhir. Finalnya itu ketika sudah masuk liang lahat. Selagi masih hidup nggak pernah berhenti dalam berkompetisi dunia. Ya. Rasulullah pernah mengatakan ada 2 kantong yang nggak akan bisa penuh. Pertama, kantongnya ahli ilmu, itu yang bagus, karena orang itu tidak akan pernah puas dengan ilmu, karena ilmu itu nggak ada maksimalnya. Maka nggak ada pensiunan ustadz, tuh nggak ada pensiunan kiai sudah nggak belajar lagi, nggak. Semakin jadi kiai, semakin jadi ustadz harus banyak belajar, dia harus banyak membaca, mumarasah, mutalaah, murajaah, mengulang hafalan, membuka kitab-kitab, membaca. Itu nggak ada pensiun ustadz, sudah jadi ustadz duduk-duduk manis, nggak pernah belajar. Kalau nggak pernah belajar mau ngajar apa dia? Tidak ada ilmu itu maksimalnya, maka tidak akan pernah penuh kantongnya ahli ilmu. Dia akan selalu kurang dan kurang, nggak akan pernah dia sampai kepada maksimalnya ilmu. Karena itu kata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma hawal ilma jami'an ahadun la wal marasahu alfasana innamal ilmu kahbaharin zakirin hatta khidmin kulli syai'in ahsana. Kata beliau, ilmu itu tidak akan bisa disandang oleh seorang walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ilmu itu seperti lautan yang sangat luas, maka ambillah apa yang paling terbaiknya. Kalau mau ngambil semua nggak bisa, tapi ambillah ilmu-ilmu yang paling kau butuhkan, yang paling baiknya. Iya. Yang kedua, kantongnya ahli dunia. Ini yang nggak bisa penuh. Nggak bisa penuh. Tadi sudah dikatakan 2 lembah emas sudah diberi oleh Allah. Apakah dia puas? Dia akan cari lembah emas yang ketiganya. Gak akan pernah puas dunia itu. Seperti orang menelan air laut, semakin menilon, semakin haus, semakin menelan, semakin haus. Itulah dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian berbangga-bangga dan berbanyak-banyakan harta. Kapan finalnya? Hatta zurtumul maqabir. Selesainya ketika sudah masuk liang kubur. Karena itu kita jangan sampai terfitnah dengan dunia. Likuli ummatin, kata Nabi, likuli ummatin fitnah. Setiap umat punya fitnah. Wa inna fitnata ummati al-mal, dan sesungguhnya fitnah umatku al-mal, harta. Ya, jadi diuji kita dengan harta. Nah, maka sikapilah harta dengan sikap yang sederhana. Artosipun ampun dipun lebetaken manah. Pun toh harta niku boleh baik, enggak dilarang. Tapi yang saged panjenengan letakkan di atas tangan saja, ampun mlebet teng manah. Mengke yang mlebet teng manah angel ucule. Sudah ke hati. Tapi yang di tangan gampang, infak, oke, bismillah.
Ini butuh dana renovasi, oke, bismillah. Butuh dana dakwah, bismillah. Gampang neng tangan. Nenek ati wangi laput, gitu. Ya. Sahabat itu banyak yang kaya raya. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas itu saudagar kaya, tapi cuma diletakkan di tangannya. Sehingga enggak heran Utsman pernah berinfak 100 onta, Pak. Masih kurang lagi 100 onta. Bayangkan sedekah 100 onta. Kalau sekarang sedekah udah jazz. Nah, ini Ustadz mana yang belum punya mobil, kasih mobil untuk dakwah. Mana guru-guru TPKI belum punya motor, belikan motor itu. Para ustadz itu kasih fasilitas semua. Ya, itu 100 onta. Ya. Abdurrahman bin Auf pernah berdagang mendapatkan laba 1 peti emas. 1 peti emas tuh, bukan 1 peti uang biasa, uang perak, uang emas. Semalam beliau nggak bisa tidur, khawatir jangan-jangan nanti di akhirat nggak dapat bagian karena dunia sudah dipenuhi oleh Allah terus. Dia khawatir, Pak. Akhirnya rembukan sama istrinya, piye Bu, yang disedekahke wae. Istrinya sama. Oke, beda kalau istri sekarang. Ojo Pak, iman-iman. Itu istri kita, istri saya itu. Istri saya ojo Mas, iman-iman. Istrinya Abdurrahman, oke, berdua disedekahkan semalam habis 1 peti emas. Besoknya dagang lagi, dapat pahala, dapat laba 2 peti emas. Itu terus gak pernah habis. Maka sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta, Pak. Semakin tambah sedekahnya, Allah akan semakin lancar jayakan rezeki kita. Ma'anfaqtu min syai'in wa huwa yukhlifu, kata Allah. Apapun yang kau infakkan, dia Allah akan ganti. Itu di dunia ya, belum di akhirat nanti. Iya. Insyaallah ya. Maka jangan pernah iman kalau bersedekah akan diganti. Sudah habis artinya. Pak doa masih ada ya. Nah, maka untuk ridho dengan yang sedikit itu hal yang tadi. Nah, gimana cara melatih agar harta itu cuma di tangan gak di hati? Ya tadi berbagi. Harus melatih untuk selalu berbagi. Itu cara menghilangkan tamak dan bakhil. Kalau enggak ya sudah dijamin pasti bakhil. Ya. Caranya diganti berbagi. Terus melatih untuk dermawan, memberi, dapat rezeki banyak, rezeki sedekahnya tambahi. Kalau rezekinya tambah banyak, yang diubah jangan gaya hidupnya. Yang dirubah sedekahnya tambah banyak. Wah, tambah sugih, gaya hidupnya tambah gaya ini kayak wong sugih. Wah, itu repot nanti. Tambah rezeki, sedekahnya ditambahi gitu. Ya. Nah, jangan tambah rezeki berkurang sedekahnya, ini kerugian. Ya, kata seorang penyair Arab, anta limalika idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu laka. Kau itu sejatinya milik hartamu. Kapan? Ketika kau tahan-tahan, kau simpan-simpan. Sebenarnya kau itu disimpan oleh hartamu. Wa in anfaqtahu, ketika sudah engkau infakkan, fal malu lak, barulah resmi harta itu menjadi milikmu. Jadi harta yang sejati, Bapak Ibu, harta yang panjenengan sudah infakkan di jalan Allah, infakkan kepada fuqara dan masakin, atau harta-harta yang digunakan untuk kebaikan, itu sebenarnya harta yang pasti kita akan temui di alam kubur. Ya, rajulun, ya ada seorang ketika sudah meninggal akan terputus amalnya kecuali 3, di antaranya shadaqatun jahariyah, sedekah yang mengalir, dan itu akan jenengan bawa terus walaupun panjenengan sudah meninggal dunia. Adapun yang masih di tangan, ibu-ibu yang bawa cincin emas itu ya, kalung emas itu kalau masih di kalung terus, itu nanti kalau ibu meninggal akan milik harta warisan, akan milik harta anak-anak panjenengan. Yang jenengan lebokne kotak masjid, kalungi lan ali-aline binjing bari ketemu malih wonten ing alamku kubur pun yang dilepas mawon. Saya itu pernah ceramah di musola saya, Pak, di Ali Jero Aros itu. Tiba-tiba saya buka kotaknya ada kalung. Benar ada kalung emas itu. Masya Allah langsung diamalke itu. Ada kalung, ada cincin. Kali kalung dikasih amplop, langsung dimasukkan ke amplop, tapi isinya kalung emas berapa gram itu saya jual, berapa juta itu. Banyak, Pak. Ya. Terus bojone nesu Abu Adib ngejak melarat iki.
Ya yen mboten mampu nggih pun dipeksa nggih itu. Kalau itu kan para sahabiah dulu ya, ketika Nabi sholat Idul Fitri kan, Idul Adha atau Idul Fitri kan ceramah, khotbah di majelisnya laki-laki. Setelah selesai, sebenarnya belum selesai tapi beliau ingin nasihati wanita, tapi karena dulu belum ada mikrofon ya, Nabi turun mungkin terus menuju ke majelisnya wanita. Ya, orang sekarang dikira itu 2 kali ya. Padahal itu tetap sekali, cuma dulu belum ada mikrofon kan, suara Nabi nggak sampai ke belakang, maka Nabi berjalan menuju majelisnya para wanita. Nabi berpidato, berceramah, berkhotbah. Di antara khotbahnya, aku lihat para penghuni surga kebanyakan para fuqara dan masakin, dan aku diperlihatkan neraka kebanyakan para wanita. Terus ada yang berani, ya Rasulullah, apakah mereka wanita yang tidak sholat, tidak puasa? Nabi, tidak, mereka wanita yang sholat, mereka wanita yang berpuasa. Terus apa yang Rasulullah menjadikan wanita kok banyak masuk neraka? Yakfurnal ashir, kata Nabi. Mereka orang-orang perempuan yang kufur kepada suaminya. Tasadaktum, maka adalah kalian bersedekah. Wah, langsung mereka melimpas giwang-giwang yang ali-alinya. Kalau yang dilempar semua, itu sahabiah di masa Nabi. Kalau sekarang dilempar 2000. Kalau dulu yang dilempar giwang sama kalung-kalung mereka. Ya, itu contoh saja ya. Bagaimana keimanan para sahabat yang mereka harta di tangan tapi tidak pernah masuk di hati. Kalau kita harta belum di tangan sudah masuk di hati, ya kan? Yang belum nikah, istri cantik belum dimiliki, sudah dibawa tidur tiap hari. Sudah melamun-lamun ketika mau tidur, bagaimana kalau nanti saya tidur dengan wanita cantik? Padahal belum dimiliki, sudah dibawa di dalam mimpinya. Mobil mewah belum ada dimiliki, sudah dibawa dalam mimpinya. Bagaimana senangnya kalau punya mobil ini, punya rumah ini, padahal belum di tangannya, tapi sudah memfitnah hatinya. Kalau sahabat, dunia sudah di tangannya, tapi enggak menyentuh hatinya. Kalau kita, harta belum di tangan, sudah fitnah di hati. Inilah bedanya kita dengan para sahabat. 6. Satu dulu ya Pak ya. Mungkin Sabtu besok saya akan melanjutkan 4 poin itu, baru 1 poin tentang amalan-amalan yang akan membawa kita istiqomah. Di antaranya tadi menjaga ketawaan yang sudah saya jelaskan. Nanti yang kedua dan ketiga insyaallah, dan keempat sampai kelima mudah-mudahan kita bisa lanjutkan Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesempatan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.